Hi kids, where are you? Hello? Anybody there? Oh, hi there. Tadi Miss nggak kelihatan kalian karena mata Miss tertutup. Anyway, welcome back to IFGF Kids Online Service. Ketemu lagi dengan Miss Vivi. Hari ini, Miss akan bersama dengan kalian untuk belajar firman Tuhan lagi ya. Nggak kerasa nih, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Maret. Jadi, kita juga sudah sampai ke pembahasan kita yang terakhir untuk tema besar Following Jesus di bulan Maret ini. Hari ini kita akan belajar tentang Jesus is with us even though we cannot see Him. Kids tahu Google Map nggak? Kenapa kok kita perlu Google Maps? Benar, karena waktu kita mau ke suatu tempat yang baru dan kita nggak tahu gimana caranya ke sana, kita pakai Google Maps untuk menunjukkan jalan ke tempat tersebut. Google Maps juga memberitahu kita loh, waktu yang diperlukan dan kondisi jalannya gimana, seperti macet atau lancar. Google Maps juga akan memberitahu kalau kita salah arah loh. Nah, sama seperti itu. Ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita hidup di dalam Yesus, Tuhan Yesus akan mengarahkan hidup kita, memberitahu yang baik dan benar, dan menjaga perjalanan kita. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, kids tetap bisa berdoa dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Menurut kalian, apakah ada ya orang yang pernah melihat Yesus? Ya ada. Itu orang-orang yang diceritakan di dalam Alkitab kan pernah melihat Yesus. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan cerita dari JJ yuk. Hi kids, shh, I have to be quiet because it's bedtime. Harusnya JJ sudah tidur, tapi kadang JJ suka ingin terbangun terus, kebalikan dari tidur. Kids pernah seperti itu kan? So, supaya JJ ngantuk, JJ coba hitung domba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di bayangannya JJ, domba-dombanya menari-menari dan JJ ingin menari juga. Maminya JJ bilang, matikan lampu, be quiet, dan tidur. Tapi nggak berhasil juga. So, JJ coba berpikir rencana tentang besok. Besok papanya JJ mau ngajak JJ untuk makan burger dan ice cream. Waduh, JJ malas lapar sekarang. Gimana dong? Terus JJ ingat kembali kata Mami, matikan lampu, be quiet, dan tidur. Tetap aja nggak bisa membuat JJ mengantuk. Oke lah, mari kita lihat Bible story kali ini dulu ya. It's time for Bible story. Dan kali ini kita akan ambil dari Lukas pasal yang ke-9. Suatu hari, Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan saat Yesus berdoa, ada amazing thing yang terjadi, yaitu wajah Yesus hingga bajunya bercahaya terang seperti bintang. Kemudian, ada Elia dan Musa yang muncul di samping Yesus, dan mereka adalah 2 orang yang juga dipakai Tuhan untuk mengajar orang yang banyak ikut Tuhan. Mereka sudah lama mati dan muncul lagi di samping Yesus pada waktu itu. Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang tidur dan terbangun karena kejadian ini. Dan mereka hampir tidak percaya wajah Yesus sangat terang di samping Elia dan Musa. Lalu ada awan turun, suara Allah bicara, "Inilah anakku yang telah kupilih, dengarkanlah dia." Murid Yesus tahu bahwa Yesus itu berbeda, spesial, dan berkuasa. Dan kali ini mereka tahu hal baru, Yesus bukan hanya beda, tapi Yesus adalah anak Allah. Seperti mereka baru melihat Yesus untuk pertama kali. Yesus memang anak Allah dan dia selalu di antara murid-muridnya. Tapi baru kali itu mereka melihatnya berbeda. Walau mereka tidak melihat, Yesus adalah anak Allah. Mungkin kita tidak bisa melihat Yesus seperti murid-murid Yesus melihatnya. Tetapi Jesus is with us even though we can't see Him.
Kadang, JJ ingin sekali bisa lihat Tuhan Yesus, seperti murid-muridnya, bisa melihat Tuhan juga. Tapi lebih keren lagi kalau kita bisa tahu bahwa Jesus is with us, even though we cannot see Him. Seperti bintang-bintang di temboknya JJ ini ya. Cuma kelihatan pada waktu lampunya kita matikan. Padahal, bintang-bintang itu selalu ada. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu ada waktu kita nggak bisa melihatnya. Kayaknya JJ sudah mulai mengantuk, kids. Tapi JJ mau berdoa dulu ya. Thank you, Jesus, for being with me even though I cannot see you. Amin. See you next time, kids. Bye. Wah, keren ya cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Walaupun kita nggak bisa melihat Tuhan Yesus seperti murid-murid Tuhan, tapi kita bisa selalu percaya bahwa Tuhan bersama kita, meskipun kita nggak bisa melihatnya. Jesus is with us even though we can't see Him. Kids, kalian pasti pernah sedih kan? Di waktu kita sedih, mungkin kita bertanya, Tuhan ada di mana ya? Apakah Tuhan sudah lupa sama aku? Tapi sayangnya, di saat kita senang, kita yang lupa dengan Tuhan. Tapi kids, apa kalian tahu? Waktu kalian sedih ataupun kalian senang, Yesus tuh selalu ada buat kita semua. Jesus is with us even though we can't see Him. Oke, sekarang Miss akan mereview lagi ya pelajaran selama bulan ini. Kita sudah belajar apa saja nih? Siapa nih yang masih ingat? Di minggu-minggu kemarin kita belajar apa saja dalam tema bulan ini? Following Jesus. Oke. Di minggu pertama, kita belajar tentang following Jesus is the opposite of following ourselves. Ya, mengikuti Yesus artinya kita tidak akan mengikuti apa yang kita mau, tapi mengikuti apa yang Tuhan mau. Di minggu kedua, kita belajar bahwa struggles bring us closer to Jesus. Masalah yang terjadi di dalam hidup ini bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Di minggu ketiga, ayo coba kita belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang forgiveness bring peace. Ketika kita mengampuni orang lain, kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Dan sekeliling kita juga akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Dan hari ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita, meskipun kita nggak bisa melihatnya. Jesus is with us even though we can't see Him. Hal ini sama dengan yang dikatakan di dalam ayat hafalan kita bulan ini, di mana dikatakan kalau kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Ada yang sudah hafal ayat hafalannya nggak? Yuk kita baca lagi ayat hafalan kita bulan ini ya. Memory verse kita bulan ini ada di Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatians 2 verse 20a. So I am not the one living now. It is Christ living in me. Amen. So kids, terus ingat ya, di dalam apapun yang kita lakukan, kita melakukan semua itu buat Tuhan. Dan sebelum kita menutup servis kita hari ini, Miss ajak kalian untuk berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih sudah memberikan kami iman sehingga kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama kami, meskipun kami tidak bisa melihat-Mu. Tuhan, bantu kami untuk terus mengingat bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kami dalam senang ataupun sedih. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan apapun dalam keseharian kami. Semuanya untuk Engkau. Kami nggak akan bisa melakukan semuanya kalau kami sendirian. Tuhan, we need you in everything we do. Kami juga mau semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke kids, that's all for today. Sampai di sini dulu ya iKids online service hari ini. Minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru. Dan tentunya kita akan memiliki tema pengajaran yang baru. Wow, apa ya kira-kira? Jangan lewatkan iKids online service minggu depan ya. Dan Miss gak lupa mau ingetin kalian supaya terus join iKids Small Group ya. Di sana kita akan seru-seruan loh, tapi juga kita belajar dan diskusi bersama. Dan juga doa bersama. Untuk jadwal Kids Small Group,
Kids atau parent bisa cek di Instagram kami @ifgfkids_surabaya. Jangan lupa di-follow juga ya. Parents and Kids di sana, parents juga bisa loh terhubung dengan nomor WhatsApp dan bisa mendapatkan Parents Guide melalui link yang ada di Instagram kami. Stay healthy ya kids, and see you again next Sunday at IFGF Kids Online Service. God bless you. Bye-bye.